Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahistianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Dengan materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan perkembangan transaksi syariah. Adapun pembahasan pada materi ini, yang pertama itu ada pengertian akuntansi syariah, lalu ada hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan selanjutnya ada perkembangan transaksi syariah. Lanjut pada materi pertama, yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah, yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata hisab banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka. Seperti dalam Quran Surah Al-Isra ayat 12, Quran Surah Al-Talaq ayat 8, dan Quran Surah Al-Insyiqah ayat 8. Nah, kata hisab dalam ayat-ayat itu menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang teliti, ketat, akurat, dan akuntabel. Oleh karena itu, akuntansi mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang, dan tidak pula lebih. Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah yang tidak mengandung kezaliman, judi, penipuan, barang yang haram, dan membahayakan. Tujuan akuntansi syariah yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Nah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan tersebut. Yang kelima, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Yang terakhir, yang keenam, sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Materi yang kedua, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Gamling dan Khorim tahun 1986 yang dikutip oleh Harahap tahun 1997 menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya. Maka, wajarlah jika lembaga masyarakat memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya yang sesuai dengan landasan agama. Mereka merumuskan model antara lain yaitu model kolonial model, yang menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam, maka seharusnya pemerintahnya pun menerapkan syariat Islam, dan teori akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi Islami. Masih dengan Harahap, pada tahun 1992 mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri-ciri akuntansi kontemporer. Sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat, dan sejarah Islam. Muhammad Akram Khan yang dikutip oleh Harahap tahun 1992 merumuskan sifat akuntansi Islam, yaitu menetapkan laba rugi yang tepat, mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan, ketaatan kepada hukum syariah, keterikatan pada keadilan, melaporkan dengan baik, dan perubahan dalam praktik akuntansi. Ciri-ciri akuntansi syariah menurut Triwiono tahun 1997 ada 5. Yang pertama, menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi, lalu memberikan arahan pada menstimulasi timbulnya perilaku etis, bersikap adil terhadap semua pihak, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, dan pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Selanjutnya ada perkembangan transaksi syariah. Akuntansi syariah pertama kali diterapkan
perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam. Hal ini karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Muhammad El-Nazar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit and sharing, pembagian laba atau bagi hasil, pada tahun 1963. Baru kemudian berdirilah Islamic Development Bank pada tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syariah Islam. Lalu kemudian berdirilah bank-bank berbasis Islam secara berturut-turut. Yang pertama ada Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, dan di tahun 1977 ada Faisal Islamic Bank of Sudan dan Faisal Islamic Bank of Egypt. Kemudian ada Philippine Amanah Bank pada tahun 1973, lalu ada Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979, dan Muslim Pilgrims Savings Corporation pada tahun 1983. Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat. Ini ditandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi, dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan, semua berlabel syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman muamalah. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia pada tahun 2007. Terdapat setidaknya 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia Persero dan Bank Rakyat Indonesia Persero. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 bank perkreditan rakyat syariah. Asas-asas transaksi syariah, yaitu ukhuwah atau persaudaraan, lalu ada adalah atau keadilan, dan maslahah kemaslahatan, tawasun keseimbangan, dan syumuliyah universalisme. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang ketiga, tidak mengandung unsur masyir. Yang keempat, tidak mengandung unsur qahar. Dan yang kelima, tidak mengandung unsur haram. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya ada obligasi syariah atau suku, ada pasar modal syariah, ada dana pensiun syariah, ada pedoman proyek syariah, dan ada real estate syariah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.